Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah-limpahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali pada pembahasan penelitian eksperimen. Tentunya ini melanjutkan dari video yang pertama, yaitu uji data deskriptif ya, hasil data deskriptif. Yang selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang uji normalitas. Baik, di sini yang pertama sudah kita lalui, untuk yang kedua kita melakukan uji normalitas. Nah, ini ya. Uji normalitas digunakan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini akan menentukan nanti pada tahap berikutnya, yaitu kita menjawab perumusan masalah yang pertama. Terus di sini merupakan syarat mutlak atau wajib sebelum melakukan analisis statistik parametrik ya. Apakah kita nanti mau menggunakan uji pair sample, misalkan datanya normal gitu, uji independent sample. Nah, ini yang menentukan nomor 2, yaitu uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas di sini kita menggunakan salah satunya yaitu bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS ya, dan juga bisa menggunakan uji Saville-Roel. Tentunya di sini dikatakan normal ya, data dikatakan berdistribusi normal ketika hasil output signifikansi itu lebih dari 0,05. Maka kita bisa melakukan tahap berikutnya, yaitu uji statistik, bisa menggunakan uji statistik parametrik ya, atau di sini kita bisa menggunakan uji paired sample t-test atau independent sample t-test. Baik. Pertama, sudah saya siapkan data seperti biasanya. Jadi data yang awal saya gunakan lagi. Datanya ada ini ya. Cara kita memasukkan sama seperti kita menggunakan, ada dua cara sebenarnya. Yang pertama saya gunakan uji non parametrik gitu ya. Yang pertama saya gunakan itu ya. Jadi kita tinggal copy paste semua, langkah-langkahnya sama, kita menggunakan data deskriptif gitu ya. Di sini sudah ada datanya ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video pertama. Kita masukkan copy paste seperti ini. Setelah itu bagian variabel kita ketik, karena kita urut ya. Tadi yang saya masukkan di sini pretest posttest untuk kelas biasa atau kelas kontrol, pretest posttest untuk kelas eksperimen. Maka saya urutkan. Di sini juga ada penjelasannya, di sini juga desimalnya saya jadikan 0. Maka selanjutnya gimana? Kita menggunakan analyze ya, non parametrik, legasi dialog, kita sampel KS ya, sampel KS gitu ya. Karena di sini salah satu contohnya saya menggunakan uji Kolmogorov. KS ini Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Jadi saya bisa menggunakan ini langsung. Jadi data yang pertama saya gunakan sebagai data data deskriptif, saya bisa gunakan langsung untuk uji normalitas. Ini ya yang kita ketik. Setelah itu kita pindah semua datanya. Mungkin kita cek di bagian option, takutnya ada yang kurang. Tidak ada. Berarti ini sudah pas, langsung kita klik OK. Nah, ini bagian mana yang kita tandai, yaitu bagian signifikansi harus lebih dari 0,05 sehingga datanya dikatakan normal. Kalau normal berarti nanti kita bisa menggunakan ini ya. Yang nomor 3 uji pair sample untuk menjawab perumusan masalah 1, dan nomor 6 ini untuk menjawab perumusan masalah yang kedua. Namun sebelum ke nomor 6 kita bisa menggunakan uji homogenitas dulu ya. Baik. Kita cek di bagian ini yang mana, yaitu signifikansi di sini 0,2000 atau 0,200 di sini untuk pretest, 0,171 untuk posttest kelas eksperimen, 0,187. Nah, tentunya kalau kita lihat bandingkan dengan 0,05 berarti untuk pretest kelas biasa ini normal.
Untuk post test kelas biasa atau kelas konvensional ini juga normal. Untuk pretest kelas eksperimen ini dikatakan normal. Kenapa? Karena lebih dari 0,05. Untuk post test kelas eksperimen yang kedua di sini ya. Post test kelas eksperimen 0,187 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga data pretest post test baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen ini sama. Gitu ya. Maksudnya normal gitu maksudnya. Sama maksudnya di sini lebih dari 0,05 sehingga dikatakan normal. Contohnya setelah data kita peroleh bisa kita copy dulu datanya ya. Kita copy, kita masukkan ke data yang tadi yang sudah kita kerjakan. Ini analisis deskriptif. Yang selanjutnya uji normalitas ya. Di sini sudah saya siapkan sudah saya siapkan template untuk pengerjaan tugas mahasiswa mungkin nanti ya. Di sini tinggal kita paste data yang tadi, kita paste gambar gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui maka kita kasih keterangan, karena di atas keterangan gambar 1 maka di sini gambar 2 tentang uji normalitas. Nah, selanjutnya di sini harus diberi penjelasan ya. Penjelasannya gimana? Penjelasannya kita pakai bantuan ya, pakai bantuan ChatGPT atau bantuan AI ya. Salah satunya saya tetap menggunakan ChatGPT gitu ya. Kita paste saja yang data yang tadi. Jadi gambar yang tadi saya paste. Jadi saya copy lagi ya. Ini saya copy terlebih dahulu. Yang pertama saya copy, klik kanan, copy. Setelah itu bagian gambar di sini ya, kita paste. Setelah itu jangan lupa kasih keterangan. Nah, keterangannya di sini adalah gambar 2, uji normalitas. Setelah itu biar sama dengan yang di atas kita kasih judul. Setelah itu perintahnya harus jelas. Judul penelitiannya apa? Kita paste sesuai dengan contohnya di atas, paste. Terus perintahnya di sini tolong buatkan 2 paragraf tentang data uji normalitas ya. Uji normalitas di atas. Nah, setelah selesai seperti ini tinggal kita enter atau tinggal kita klik bagian ini gitu ya. Jadi saya enter saja. Di sini akan dibuatkan kurang lebih 2 paragraf karena saya mintanya adalah 2 paragraf. Maka di sini sudah dibuatkan. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, seperti ditampilkan pada gambar 2, dapat diketahui bahwa keempat data, yaitu pretest post-test kelas biasa serta pretest post-test kelas eksperimen memiliki nilai signifikan yang semuanya berada di atas atau lebih dari 0,05. Nah, ini sudah tinggal kita copy, letakkan di data yang tadi. Penjelasannya ada di sini. Kita paste saja ini. Maaf, jangan di-blok ya. Kita paste data tadi. Jadi data ini di sini ya. Berupa paragraf. Kalau paragraf kan berarti kalimat pertama ini agak masuk gitu ya. Penjelasannya seperti ini. Ini untuk cara yang pertama. Jadi kita mencari uji normalitas menggunakan cara yang pertama. Jadi kita dasarnya menggunakan data deskriptif. Nah, biar kita tidak hilang data ini, kita simpan dulu ya. Kita gunakan save as. Kita tulis di sini data deskriptif. Kita simpan sewaktu-waktu nanti dibutuhkan, tinggal kita buka datanya. Terus cara yang kedua, kita buka file baru saja ya. Kita buka file baru. Caranya kita kembali lagi ke Excel. Kita bisa masukkan ini terlebih dahulu ya.
ada pretest, ada hasil ya. Pertama kita masuk di variabel di sini, dan kedua nanti isi data di data view. Yang pertama adalah kita tulis hasil atau prestasi gitu ya. Hasil pretest posttest di sini kelas. Selanjutnya desimal ini kita rubah ke 0 dulu, jangan kita gunakan desimal. Terus di sini hasil belajar atau prestasi ya, sesuai dengan judul ya. Prestasi belajar mulai seperti ini. Terus di sini tetap kelas. Nah, kelas ini kita ketahui bahwa yang kita gunakan nanti ada pretest dan posttest ya. Maaf, bukan ini ya. Ada pretest dan posttest. Maka nanti kelasnya kita buat 4 kelas ya. Kita bisa urutkan ya. Mungkin pretest dulu, nanti mungkin kelas kontrol dulu, baru kelas eksperimen. Di sini sudah saya siapkan sebenarnya ya. Yang saya gunakan kelas eksperimen dulu, baru kelas kontrol. Tapi kalau Anda menggunakan langsung urut kelas kontrol baru kelas eksperimen, silakan. Di bagian value Anda klik di bagian yang titik 3 ini ya. Yang pertama kita value-nya 1, berarti di sini kita tulis pretest biasa. Kelas biasa maksudnya, pretest untuk kelas biasa kita tambahkan. Yang kedua kita buat lagi labelnya adalah posttest biasa, maksudnya kelas biasa, pembelajaran biasa. Yang ketiga kita kasih label pretest eksperimen. Kita add tambah. Yang keempat, kelas 4 kita kasih posttest. Nah, contohnya posttest eksperimen. Setelah itu tinggal kita tambah. Nah, ketika data ini sudah selesai semua, jangan lupa Anda klik OK. Itu ya. Pretest biasa, posttest biasa, pretest untuk eksperimen, posttest untuk eksperimen. OK. Setelah ini maka kita kita masukkan datanya hasil di sini dengan kelas. Nah, kita ingat tadi bahwa kelas 1 itu untuk pretest biasa, kelas 2 untuk posttest biasa ini ya, kita ingat ya. Maka ini sudah urut sesuai dengan Excel yang tadi ya, yang di sini. Berarti yang ini kita masukkan nilai pretest biasa. Di sini kita paste saja. Untuk kelasnya adalah kelas 1. Nah, ini ya. Atau Anda siapkan data yang di Excel. Mungkin di sini saya jadikan kelas 1 gitu ya. Jadi tinggal kita paste saja, copy paste tadi ya. Ini kelas 1. Untuk kelas yang nomor 2, ya yang nomor 2 di sini, berarti posttest untuk kelas biasa. Kemudian lagi ke ini, copy. Nah, ini paste. Ini kelas 2. Jadi bisa kita ketik manual ya, 2 dan seterusnya sampai dengan 28 ya tadi ya. Nah, di sini. Untuk selanjutnya pretest kelas eksperimen. Kita copy datanya, Ctrl C. Setelah itu Ctrl V atau klik kanan paste. Ini kelas nomor 3 ya. Nomor 3 saya ambilkan di sini. Kelas nomor 3. Selanjutnya di sini ada kelas nomor 4 yaitu posttest untuk kelas eksperimen. Nah, kalau yang di sini ini tidak urut ya. Tidak saya urutkan. Seharusnya 1 ini di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Ini posttest ya, kelas eksperimen. Kita paste saja Ctrl V. Dan di sini kelasnya adalah 4 atau kita gunakan data yang ada di sini biar cepat gitu ya. Kita siapkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita klik kanan atau Ctrl V. Nah, setelah data ini sudah masuk, data view sudah diisi, variabel view juga sudah diisi, maka kita analisis bagaimana menggunakan aplikasi SPSS. Kita klik Analyze, Descriptive, Statistik, Explore. Ya, Explore. Dan
untuk hasil belajar atau prestasi belajar kita masukkan ke dependent list, untuk kelas kita masukkan ke faktor. Kita cek, takutnya ada yang kurang ya. Nah ini ya, setelah data dimasukkan seperti ini, di plot kita akan melakukan uji normality, uji normalitas. Kita klik. Setelah itu oke, continue ya. Kita load di sini, normalitas kita centang, setelah itu continue. Setelah itu kita tinggal klik OK. Tinggal kita tunggu, ini masih dalam proses ya. Sebelum ya, kita cek kembali, analyze, descriptive statistik, terus explore, yang hasil kita masukkan dependent, yang kelas kita masukkan faktor. Setelah itu cek di bagian plot, continue, setelah itu tinggal kita OK. Masih belum ya, kita cek kembali, explore, OK. Nah ini ya, sudah muncul hasil uji normalitas gitu ya. Di bagian mana yang kita cek? Di bagian bawah ini. Nah ini ya, test of normality. Nah ini hasilnya. Jadi kita lihat KS tadi ya sama ya, Kolmogorov-Smirnov gitu ya. 2, 0, ini yang bagian signifikan, 0,200, 0,200, 0,171, 0,187. Kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Atau mungkin kita juga bisa cek di bagian Safiroid. Tapi kita fokus di bagian ini saja ya. Kolmogorov-Smirnov. Kita klik kanan ya, copy image. Setelah itu kita letakkan di bagian hasil yang tadi ya. Jadi mungkin cara yang kedua ini ya mungkin ya. Data uji normalitas. Setelah itu tinggal kita paste hasilnya di kanan, kita paste gambarnya gitu ya. Kita perkecil saja yang ini. Yang itu ya. Setelah itu kita kasih gambar, mungkin di sini sama dengan yang di atas ya, gambar 2 uji normalitas. Nah, untuk selanjutnya di bagian ini kita kasih penjelasan ya. Penjelasannya seperti apa? Sama dengan yang di atas ya. Caranya kita bisa menggunakan bantuan AI gitu ya. Kita klik kanan dulu, ini copy gambarnya. Kita menggunakan AI ChatGPT ya. Di sini tinggal kita paste. Setelah itu kita copy data yang tadi ya. Ini sama, karena ini sama ya, gambar 2.0 uji normalitas. Kita copy saja. Pastekan di sini. Ada gambar 2 uji normalitas, judulnya apa, terus perintahnya jelas di sini. Tolong buatkan 2 paragraf. Setelah itu tinggal kita enter atau kita klik yang ini. Nah, ini cara yang kedua. Anda nanti bisa gunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua. Silahkan ya. Berdasarkan gambar ini sudah ada penjelasan, tinggal kita copy saja data yang ini. Ctrl C ya. Setelah itu kita letakkan di bawah di sini. Kita paste ya. Copy paste gitu ya. Kita tinggal ratakan gitu ya. Kiri kanan, setelah itu kita tarik karena bentuk paragraf. Nah, ini sudah selesai, kita membuat uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS ya, dan di situ dinyatakan normal ya. Jadi langkah selanjutnya kita nanti akan buat video lagi. Saya akan buat video lagi uji Bayer sampel. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.